Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel tempat orang-orang yang berintegritas. Orang bijak mengatakan, orang pintar hanya ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Di channel ini kita berbagi ilmu, memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi dalam politik hukum di Indonesia. Channel ini membahas politik hukum sehingga masyarakat yang kurang paham terhadap hukum bisa semakin melek hukum itu sendiri. Pada hari ini saya mengundang teman saya, sahabat saya, bro saya yang sudah halang melintang di dunia hukum dan peradilan. Beliau saya kenal sudah cukup lama. Beliau salah satu pengacara yang berintegritas. Beliau pengacara street lawyer yang banyak membantu masyarakat kecil. Beliau lama bekerja sama dengan saya, sehingga saya tahu bagaimana beliau dalam menjalankan hukum membela klien-kliennya. Untuk itu, saya akan panggilkan teman saya, sahabat saya, bro saya, Davidson Simanjuntak. Selamat datang, bro Davidson. Selamat datang, bro. Apa kabar? Ya, baik. Gimana, bro? Aku lihat bro hari ini cerah banget pakai dasi, jas segala macam. Dari mana tadi, bro? Iya, tadi ada biasa pertemuan dengan klien. Ada yang dibicarakan. Oke. Ya, tuntas semua. Oh. Dan saya juga bangga bisa bro undang saya untuk di talk show ini. Luar biasa kalau saya lihat channel bro baru berapa hari, berapa minggu sudah banyak yang mengikuti, yang menonton. Luar biasa, dan ini sangat bagus untuk kemajuan, untuk pengetahuan hukum bagi masyarakat banyak, supaya mereka bisa mengerti hak-hak hukumnya. Dan mungkin nanti ke depan mungkin lebih banyak lagi hukum yang dibahas, hukum perusahaan dan yang lain-lain. Sukses, bro. Siap, terima kasih. Itu dia bro saya itu ya. Jadi beliau tadi ada pertemuan dengan kliennya dan katanya sudah tuntas semua. Saya yakin kalau bro saya ini jalan, dia nggak mau wasting time, buang-buang waktu. Ya, jadi hari ini saya undang Bro David ini terkait ada kasus fenomenal waktu itu yang beliau tanganin. Kasus dihukum matinya seorang warga negara Amerika ya? Amerika. Iya, benar nggak, bro? Iya. Orang Amerika? Iya. Anak buahnya Joe Biden ya? Iya. Joe Biden mana? Presiden. Tanah Abang apa ini? Amerika, Presiden Amerika. Presiden Amerika ya, warga negara Amerika ya? Wow, luar biasa. Luar biasa, berarti bayangkan aja, bro ini, saya pernah, waktu itu kita sama juga ya, nangani kasus, saya waktu warga negara Pakistan. Ini bro ini lebih maju lagi, warga negara Amerika, warga negara adidaya, dia memegang kasusnya, yang mana waktu itu kasusnya sangat fenomenal. Nah, bro gimana bisa menceritakan gimana sih kasus itu yang bro tangani? Ya, terima kasih Bro Fernando Silalahi. Iya, panggilan kita Fernando De Caprio.
Fernando DiCaprio. Ya. Jadi awal awal pemeriksaan di kepolisian di Barreskrim, naik dia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi ya. Itu bukan kami pengacaranya. Oh, bukan bro. Ya. Dan kami Sebentar, waktu pengadilan negeri atau pendampingan sebelumnya orang bukan bro pengacara ya? bukan, ada pengacara lain. Ada pengacara lain, oke. Terus? Nah, jadi mereka tanganin di Pengadilan Negeri sama Pengadilan Tinggi. Oke, pengadilan negeri mana bro? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh, lokusnya di mana? Kalau yang klien ini Frank Amando ini warga negara Amerika ini di Jakarta Pusat, hotel sekitaran ini, Senen sini. Oke, terus di PN waktu itu bukan bro, waktu pemeriksaan di Mabes Polri bukan bro juga? Bukan. Oke. Barreskrim bukan. Nah, bosnya, rupanya ada bosnya. Oke. Jadi Amerika ini, si Frank ini punya atasan lah. Itu warga negara Iran. Oke. Jadi sama-sama ditanganin di Barreskrim. Narkotika yang di Cawang itu. Oh, narkotika. Ya. Oh, ini kasus narkotika ya? Iya. Berapa apanya? Barang buktinya? Hampir 5 kiloan kali. Waduh, 5 kilo. Apa? Tetap sabu. Sabu 5 kilo. Wow. Nah, jadi Oh my god. jadi ceritanya begini. Nah, Jadi kalau ya pertama itulah mungkin awal ke kita dulu kali ya. Ada ya itulah pentingnya pergaulan. Oke. Jadi mungkin tahu rekan kita pengacara, ya tahu kita udah pernah nanganin kasus hukum. Jadi ya itu gunanya. Oke. Jadi banyak teman. Kalau orang tua dulu bilang banyak teman banyak rezeki. Oh ya benar. Itu saya banyak klien. Nah. ya. Saya sepakat tuh bro. Aha. Jadi rekan juga memang sebelumnya pernah kami kenal lah. Banyak mungkin rekomendasi, ya udah itu semuanya tak jago tuh kan. Oh, memang itu udah benar. Itu yang mau ngapakan itu orang biasa atau penegak hukum atau gimana? Orang biasa juga, tapi dia juga sering juga menangani kasus hukum juga. Oh. Jadi, ya semacam dia kenal juga banyak penegak hukum. Oh, jadi dia tahu bro itu berintegritas ya? Ya. Padahal dia juga penegak hukum ya? Ya. Oke, terus? Jadi dari situ ya kami waktu itu berpikir ya kalau kita pengacara advokat ya ada yang butuh bantuan ya kami wajib kasih pendapat. Oke. Syukur-syukur jadi klien. Itu profesional lah kita. Iya. Ya sampai akhirnya jadi, cuma memang kita belum tahu nih. Kasus seperti apa? Taunya hukuman mati ya. Oh, itu ngeri kan. Oh, oke. ini gimana nih bela orang hukuman mati kan? Iya. Karena nasib orang kan. Iya. Yang entah gimana ya bukan ya profesional lah ya. Iya. Kita lihat berkasnya, kita coba pelajari, kita kasih pendapat. Jadi pas memang awal-awal mati bingung, takut juga gitu. Iya. Gimana bela orang nih? Kalau mati juga kan moral ya. Iya, sebetulnya bukan yang mutus mati itu kan bukan kita. Betul, Tapi betul. kalau karena kita pengacara kan berasa juga ada moral kita ini gimana. Iya. Tapi kita profesional, kita dapat berkasnya, rupanya kaget juga. Yang klien kita ini disidang di Pengadilan Jakarta Pusat, bosnya ini disidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Oh, kenapa bisa begitu? Tertangkapnya beda gitu? Apa gimana? Ini Memang sebagai objeknya. Jadi begini, biasa pengembangan. Oke, sebentar. Para pemirsa kami yang menonton channel YouTube Fernando DiCaprio, supaya orang-orang yang di luar sana yang belum paham biar paham ya. Jadi terhadap satu peristiwa hukum itu bisa lokusnya berbeda. Ya. Di sini Bro Davison akan menerangkan kenapa pelaku utamanya disidangkan di tempat berbeda dari kliennya. Gimana, Bro? Ya. Jadi kalau karena klien ditangkap di daerah sekitaran Senen situ, masuklah wilayah pusat, Jakarta Pusat. Oke. Nah, gitu ditangkap, biasa ditanya sama anggota Polri kan, ini dari mana? Kan biasa begitu, Iya. pengembangan lah. Iya. Ya,
karena mungkin ada kerjasama seperti itu, ada ya biasalah kerjasama, ya disebut itu ada yang punya barang di daerah selatan, Jakarta Selatan. Nah, cepatlah itu mungkin berproses, ditangkaplah warga negara ini. Warga negara Iran ini. Iran ini. Di Jakarta Selatan. Selatan. Di mana tepatnya itu? Ada sekitar hotel sana. Oke. Nah gitu ditangkap di situ, akhirnya biasa diproses lah. Nah memang betul tadi Bro bilang, lokus atau peristiwa hukum itu bisa di beberapa tempat. Oke. Tetapi yang biasanya nih, ya, kalau dia pengembangan itu bisa ditarik, Bro. Oke. Kalau misalkan dia di pusat, ada lagi ditangkap selatan, bisa ditarik ke pusat. Pusat, oke. Menghemat biaya juga ya? Peradilan ringan, biaya murah itu. Murah, iya. Jadi supaya nggak jauh-jauh kan. Betul, betul. Nah, tapi itu ini kita lah, apakah itu prakteknya seperti itu atau enggak. Tapi biasanya itu akan ditarik. Iya, Bisa iya. lebih mudah. Nah, kalaupun itu ditarik ke sana, ya mungkin nggak tahu juga Iya. apa kan. Gitu, ya. Nanti Bro tanya, kenapa itu kan? Nanti kalau saya gini jadi fitnah saya. Kan? Nanti, ya kita Iya, tahu, iya. tahu sendiri lah. Iya, iya. Nah, setelah diproses kan terpisah nih. Tetapi biasa dalam berkas itu saya lihat yang di Jakarta Selatan akhirnya jadi saksi di pusat dan sebaliknya. Oke, oke. Nah, singkat cerita, dan ini ada keanehan lagi. Oke, sebentar. Sebelum Anda keanehan, Bro minum dulu, Bro. Siap, Biar siap. ini. Biar agak rileks itu. Luar biasa nih. Udah diundang kasih minum. Masih Bro. Ya, silakan, Bro. Nah, keanehannya gini. Di kasusnya klien kita ini Amerika ini, pasalnya undang-undang narkotika yang baru, Oke. 35/2009. Tok, itu ada 3 pasal itu. Subsidiar. Oke. Yang paling tinggi, menengah. Nah, yang orang Iran ini itu 2. Undang-undang baru sama undang-undang lama. Oke. Kalau nggak salah tahun nomor 5 tahun 97. Ini 2009. Nah, saya singkatnya aja ya. Kalau di Jakarta Selatan fair hakimnya. Oke. Fairnya kenapa? Karena gitu diterapkan undang-undang baru belum berlaku. Jadi sederhananya Emang peristiwanya tahun berapa, Bro? 2009. Kasus itu? Iya. Oke. Nah, sederhananya gini, Undang-undang yang baru belum berlaku pada saat itu? belum berlaku, 10 hari lagi. Oh, 10 hari baru 10 hari undang. lagi. Wah, ini pengetahuan luar biasa nih. Nah, Tapi pemberlakuan undang-undang itu biasanya ketika presiden menetapkan undang-undang itu, dia katakan di dalam itu segera diundangkan, iya. segera diberlakukan. Gitu loh. Nah, ini berarti belum tanggalnya belum ini ya berarti ya? belum. Oh, 10 hari lagi lah. 10 hari lagi. Oke. Nah, artinya 10 hari karena mungkin setelah tanggal yang tahun 2009 itu udah ditetapkan tanggalnya kan. Iya, Nah, iya. kejadiannya 10 hari sebelum. Oh, sebelum disahkan untuk pelaksanaan undang-undang. Ah. Oh, oke. Terus Jadi, saya salut dengan Pengadilan Selatan, oke. hakimnya fair. Hmm. Dia bilang untuk kasus ini yang undang-undang baru belum bisa diterapkan. Oke. Karena ada itu asas itu locus Iya. delicti itu asas. Semua orang hukum tahu, Iya. hakim, pengacara, jaksa semua tahu. Mhm. Dan itu ya kalau belum berlaku ya nggak bisa. Iya, Kan gitu. iya. Gampangnya begitu. Nah, ini para penonton kami ya, bayangkan ini kita apresiasi kepada hakim ya. Padahal ya penegak hukum sebelumnya dia memasukkan undang-undang terbaru yang belum dapat diterapkan. Tapi atas kewenangan dari seorang hakim yang mengerti bahwasanya ada penyelewengan hukum, dia bilang ini belum boleh. Silakan, Bro. Dan itu clear. Dan akhirnya dia dikenakan undang-undang lama. Lama. Ya artinya bukan undang lama sebetulnya, undang-undang yang masih berlaku. Oke. Tahun 97 itu. Dan dihukumlah dia kalau nggak salah 15 tahun. Mhm. Sampailah dia ke kasasi, orang Iran ini kasasi, akhirnya 12 Pelaku utama, bosnya lah. bos lah. Akhirnya 12 tahun. Dan Oke. itu berkekuatan hukum, selesai. Mhm.
Nah, ketika kita mau PK ini kan kita pelajari apa nih yang bisa alasan kita untuk PK. Oke. Nah, Ntar, waktu itu bro sudah lihat di siapa nama klien bro? Frank Amado Frank Amado, alias Frank ya. alias Frank, warga negara Amerika. Amerika. Dari mana? Amerika tuh banyak negara bagian bro. Maryland. Maryland, kayak nama tante saya tuh. Maryland, dari Maryland ya? Mary ya. Oh, Mary. Iya. Iya, iya. Dari Maryland ya? Maryland. Oh, negara bagian Maryland ya. Jadi di PN gimana dia? Berapa dihukum berapa dia? Hukuman mati langsung. Hukuman mati. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ah, terus Pengadilan tinggi dikuatkan. dikeluarkan hukuman mati. Nah, ada memang saya lihat berkasnya kasasi lah. Oke. Kasasi. Nah, ini mungkin ya buat kawan-kawan pengacara lah. Ya. Di PT bukan bro juga itu ya Bukan. pengacara ya? Ya, tapi maksud aku yang kasasi ini. Oke. Jadi gitu kulihat berkasnya menyatakan kasasinya si Frank Amado ini ya, melalui dia dan pengacaranya. Tetapi pengacaranya tidak mengajukan memori. Oh. Dan Mahkamah Agung punya peraturan, bro. Aha. Peraturannya kalau tanpa memori kasasi itu tidak diterima. Dalam artian gini, bukan tidak diterima setelah di Mahkamah Agung, nggak sampai ke Mahkamah Agung, tapi sudah Ditolak. Oh, di Pengadilan Negeri. Pusat. Oke. Tetapi pengadilan melapor, Mhm. bahwasannya nggak ada memori. Oh. Jadi makanya untuk kawan-kawan pengacara, kalau bisa lah, kalau kasasi bikin memori. Ya kan Supaya memang sampai- memori kan wajib. Wajib. Kalau kasasi. Iya. Kalau kita banding nggak wajib. Iya. Kan begitu. Kita nggak wajib bikin ini. Makanya maksud aku gini, bro. Saya ya ini bukan menjelekkan rekan sebelumnya ya, Mhm. tapi kok selevelan peraturan memori wajib itu kan harus sudah paham. Iya, iya. Tapi kenapa itu nggak dibuat ya, kita nggak tahu. Ah, Semoga ini buat pembelajarannya buat ke depan kalau bisa lah. iya, iya. Terus Nah, itu hal yang nah, setelah kita temukan putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita langsung minta resmi salinan dapat, itulah menjadi bukti kita untuk mengajukan PK. Karena alasan PK itu ya novum, bukti baru. Kedua kalau nggak salah, Kekelakuan hakim? iya itu. Nomor 2-nya pertentangan. Iya, pertentangan. Antara putusan satu dengan yang lain. Yang ketiga memang itu yang Kekelakuan hakim. kekelakuan hakim. Iya. Sebetulnya ini nyambung nih alasan ini. Tapi kalau dibilang novum memang agak ini ya, karena kalau putusan pengadilan tuh sepertinya enggak. Tetapi kalau kita sambungkan, yaitu ada pertentangan antara putusan warga negara Amerika ini dengan Iran ini. Oke. Hukuman mati Amerika 12 tahun lah orang Iran ini. Ada perbedaan dan itu pertentangan. Karena begini, yang namanya pasalnya kan yang terbukti mufakat jahat. Yang namanya mufakat jahat itu kan ya kalau kita ada 5 orang di sini mufakat nih. Iya. Kamu bikin apa, tapi satu peristiwa kita buat apa. Iya. Nah, harusnya begitu. Iya. Nah, Ini ini memang mufakatan jahat ya? ya waktu klien Frank ini ditangkap di hotel. Jadi satu lagi, bro. Saya sebetulnya orang yang sangat bangga dengan Amerika. Oh, Karena penggemar apa nih? enggak. Artinya gini, kalau kita lihat TV, lihat media segala macam, kalau Amerika wah gitu. Adidaya lah, kuat macam lah. Iya. Kalau lihat kita di mana, mungkin bro udah pernah kali ke yang artis-artis itu, bro. Ya, saya kayak Indo. Dia kan Leonardo DiCaprio, saya Fernando DiCaprio, abang beradik. Iya. Yang ada itu suatu tempat artis-artis tanda tangan ada bintang segala macam. Oh, itu di Hollywood. Bollywood, itu kan orang-orang terkenal, orang-orang hebat, luar biasa kan. Betul. Rupanya ada juga, maaf nih, yang jual paket kecil. Nah, Oh. inilah klien kita ini. Maksudnya jual paket kecil? Sabu itu. Iya, dia jual di artis gitu apa? Dia apa Di ya? hotel-hotel itu. Oh. Maksudnya kejadian ini ya, kejadian klien kita ini. Yang mau dibilang, ya memang akhirnya kita bicara sama klien, memang ya nggak semua pak, yang itu memang hebat-hebat ya saya ini yang ini pak katanya. Orang biasa maksudnya. Iya. Nah, Udah bisa bahasa Indonesia deh, bro? dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Oh, 12 tahun ya. Ditahan 12 tahun dia ya?
Udah 12. 12 tahun. Oke, terus kan bro. Jadi, nah atas dasar putusan itu ya kita nggak ada macam-macam ya, nothing tulus. Ya, Artinya ya. kita profesional, ada mengajukan PK, kita lihat alasannya, kita ajukan ke Mahkamah Agung dan hasilnya akhirnya diputus 12 tahun sesuai dengan IRAN. Atas dulu. putusan alasan istilahnya disparitas. Disparitas putusan. Itu perbedaan putusan. Aha. Dan Hakim Agung dan Mahkamah Agung bahkan itu mereka berpendapat, apalagi ketua MA sekarang, saya lupa. Itu mereka kalau nggak salah ada teori dia, dan itu mungkin disebarluaskan di tingkat Mahkamah Agung. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak boleh. Intinya seperti itu. Enggak, sebentar. Jadi novum yang bro ajukan dalam perkara itu apa? Putusan aja. Putusan yang bertentangan. Iya. Karena alasan PK itu kan diantaranya itu ada pertentangan 2 atau lebih putusan. Nah, dan ini masuk unsur di alasan PK yang kedua, nomor 2 itu. Jadi ada warga negara lain, ya artinya gini, ada yang satu peristiwanya sama, barang buktinya sama, kita bilang lah, dan satu hari itu ditangkap, kok bisa berbeda putusannya, dan itu tidak boleh. Oke. Dan itulah yang masuk kategori adanya pertentangan 2 atau lebih putusan. Oh, oke. Itu satu. Nah kedua memang kalau bukan nggak salah ya, arti dari mufakat jahat itu sendiri sebetulnya sangat sederhana. Ya mufakat, ya Anda tahu, saya tahu. Anda jual, misalkan perintahkan ini untuk jual, ya emang dia bos saya yang perintahkan, jadi itu erat. Iya. Kok bisa dia yang merintahkan, dia lebih rendah? Nah ini lebih kacau juga kan, harusnya sama. Iya. Ya, samanya gini, kalau emang dia harus dihukum mati, harus mati juga. Iya. Tetapi kalau karena ini ada perubahan yang lebih rendah, ya akhirnya disamakanlah dengan yang 12 tahun. Oh. Jadi itu sebelum mungkin sebelum ketua yang baru ya, ketua MA yang baru memang ada beberapa putusan ya, termasuk ini perbedaan ini memang mereka setuju. Oke. Jadi bagi yang ada perbedaan dengan peristiwa yang hampir sama lah kita bilang, beda-beda ini kali, tetapi sangat berkaitan. Nah itu yang penting, berkaitan itu harus sama intinya di situ. Nah, waktu bro bersidang mengajukan PK itu berapa lama prosesnya? Dan apakah di tingkat PN pusat itu dia menerima permohonan PK? Karena kan bisa saja ketika kita mengajukan PK, PN itu menolak, tapi kewenangan tetap di Mahkamah Agung. Iya. Atau PN menerima, kewenangan juga di Mahkamah Agung. Ini gimana tuh? Jadi biar ada pembelajaran loh. Jadi Frank Amadou ini ditahan di Nusa Kambangan. Oke. Tepatnya di Lapas Kembang Kuning, Cilacap. Sebentar. Nah, ini nih menarik sekali nih. Dia ditahan di Nusa Kambangan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, seorang majukan ini harus hadir katanya. Gimana tuh? Jadi ada ketentuan begini. Itu betul. Tapi kalau nggak salah ini tahun-tahun ada perubahan-perubahan itu. Oke. Jadi tetapi yang saya mau bilang yang kasus klien ini, waktu si Frank ini, memang waktu itu karena dia ditahan di lapas Nusa Kambangan. Kami koordinasi lah dengan pihak lapas di sana supaya klien inilah yang mengajukan. Oke. Tapi konsep alasan PK memori itu kita bikin, mereka tinggal tanda tangan. Oke. Jadi kalau nggak salah ada itu aturannya, makanya kita ikutin yang itu pada saat itu ya. Iya. Nah, jadi dari Lapas Kembang Kuning kirimlah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Nah dari Jakarta Pusat ada ketentuan karena jauh jarak ya, nggak bisa Jakarta Pusat yang hidangin pemeriksaan bro. Oke. Jadi minta bantuan lah Pengadilan Pusat ke Pengadilan Negeri Cilacap. Jadi kami sidang di Cilacap bro. Oh, jadi ini kalau nggak salah semanya tuh. Ada sema. Jadi akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Cilacap.
untuk menyidangkan Pemeriksaan. pemeriksaan perkara tersebut. Nah, itu apakah itu klien bro bisa keluar dari? Kalau di sana bisa. Oke. Karena dekat. Oke, gimana? Masalah 5 menit lah dari lapas itu. Walaupun nyebrang itu nggak sampai 3 menit kan. Oh, nyebrang laut tuh. Sedikit. Pakai ferry. Kapal motor Oh, kecil. oke. Nggak sampai 5 menit itu sampai. Dari situ ke pengadilan nggak jauh. Oh, 5 oke. menit sampai. Oke. Kalau itu dipanggil itu betul ya. Yang bro bilang itu betul dipanggil, dihadirkan di depan sidang itu. Iya, kan wajib itu. Iya. Karena saya waktu nangani perkara itu, klien saya dalam setiap persidangan wajib dia Iya. duduk. Iya. Kan begitu, karena majelis hakim akan menanyakan peristiwa itu, Iya. menanyakan ulang. Karena kan PK itu kan berarti kan kita sidang ulang. Kan Tapi begitu. gini bro, kalau di pengadilan bro, kalau aku menilainya itu pemberkasan. Oke. Jadi memori dari kita kuasa hukum atau pemohon PK diajukan ke hakim, nanti ditanggapi. Betul. Terus buktinya kita kasih. Iya. Mungkin dari sana juga jaksa ada bukti. Mhm. Setelah itu hakim bikin pendapat Iya, betul. atas yang terjadi Iya. di persidangan itu. Nah, Nanti kan itu kan jaksa juga akan menanggapi atas Iya. memori kita. Iya betul. Makanya diterima hakim kan. Iya. Nah setelah itu hakim bikin pendapat. Iya. Itulah bedanya pidana sama perdata. Sebentar bro, waktu itu bro nggak menghadirkan saksi ya? Saksi? Enggak ya? Cuma putusan itu aja. Beda. Kalau saya waktu itu mengajukan PK, saya hadirkan saksi-saksi baru. Iya. Saya hadirkan saksi baru, hakim itu menanya kepada saksi itu. Kan begitu? Iya. Oh, saya malah menghadirkan dari kedutaan. Betul. Kedutaan, saya nggak tahu apa sama bro bukan tuh waktu itu. Kita nangani. Ya kayaknya ya. Benar ya? Lupa-lupanya. Tapi betul yang bro bilang, buktinya itu kalau nggak surat atau dokumen, Iya. saksi. Iya. Mungkin ada bisa ahli ya, atau mungkin. Tapi kalau nggak salah 2 ini. Saya menghadirkan ahli juga pada saat itu. Bisa. Karena apa? Namanya PK itu kan itu harus kita ada novum, Iya. bukti baru. Apakah itu tadi putusan yang bertentangan, ya kan? Atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekhilafan kan begitu kan? Betul. Nah, jadi kita bersidang seperti awal. Nah, seperti awal dia mulai disidangkan di tingkat PN. Jadi Bapak juga jaksa bisa menolak saksi-saksi tersebut. Iya. Jadi Tapi tetap bro, yang menilai bukan majelis hakim pemeriksaan di pengadilan negeri itu. betul. Mereka kayak ngampung aja. Nampung dia hanya ngasih pendapat. Iya. Apakah ini diterima atau tidak? Ya kan? Nanti tetap yang mutus di Mahkamah Agung. Betul. Nah, terus gimana bro? Waktu di persidangan itu? Ya itu kalau nggak salah 3 kali, makanya termasuk cepat kali. Jadi 3 kali saja bersidang. Iya. Cepat juga ya. Jadi kami mengajukan memori, kita bacakan, dianggap dibacakan. Oke. Kontra dari Jaksa. kejaksaan ya, bukan JPW, bukan. Iya. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Kita ajukan bukti. Setelah itu mungkin udah disiapin ya, jadi langsung bikin berita acara sidang. Pendapatnya mungkin udah rahasia hakim kan. Udah nggak perlu kami di Cilacap. Oke. Ada 3 kali itu kami tangan berita acara persidangan. Ya setelah itu kita nunggu karena dari pengadilan negeri Cilacap dilimpahkan lagi, dikirim kembali ke Jakarta Pusat pengadilan. Oh, oke. Nah dari pengadilan negeri Jakarta Pusat kalau nggak salah cepat itu langsung dikirim ke Mahkamah Agung. Oh. Gitu. Kalau nggak salah Januari 2020 lah kami selesai sidang. Juni kalau nggak salah Juni 2020 udah kami terima petikan putusan. Oh, jadi, berarti 6 bulan, kira-kira 5 bulan. Sekitar 6 bulan. Oke. Januari ke itulah Juni lah. Nah, dalam itu apa bunyi petikan putusan itu? Ya artinya membatalkan. Membatalkan hukuman mati itu menjadi 12 tahun. Itu amarnya ya. Iya. Tapi kalau pertimbangannya karena petikan itu nggak ada isi pertimbangannya. Jadi kami belum terima salinan resmi belum. Oke. Jadi amar petikan itu aja membatalkan dan menjadi 12 tahun. Dari hukuman mati jadi 12 tahun. Nah, apa pertimbangannya hakim itu yang kami belum terima sampai saat ini. Oh, sampai saat ini belum terima? Karena dari kami udah berapa kali tanya ke pengadilan negeri belum turun
biasa itu agak, memang petikan itu yang mungkin yang nggak lebih cepat, tapi salinan mungkin bisa menyusul. Bro bisa apa itu suratin ke Bisa. apa ke Mahkamah Agung agar segera mengirimkan apa salinan putusan itu, kan begitu. Mungkin itu kan menjadi referensi, atau mungkin klien bro yang di Amerika tuh pengen juga belajar, jangan-jangan dia besok belajar hukum bro, kan begitu. Jadi, nah ini sedikit aja. Nah. Ada juga kasus di Jakarta Utara bro. Oke. Jadi Sebentar bro, sebelum lanjut situ, terus waktu menerima itu gimana klien bro itu? oh senang dong, pasti Aha. senang. Are you happy? Ah. Gitu kan. Ah, ah. Luar biasa. Terus apa dia diputus 12 tahun, Ya, sementara dia sendiri sudah menjalani. sudah 2010 kasusnya. Oh, Sorry, tanggapan 2009 sebelum berlakunya undang-undang baru itu, 2010 lah putusan pengadilan. Oke. Ya kita mulai dari situ lah. Sampai kemarin itu 2020, kan dia eksekusinya baru berapa bulan yang lalu, tahun ini. 2021. Nah. Oh iyalah. Dan sudah di luar. Tapi 2020 dari 2010 2020 ke 10 tahun dong. Mungkin Iya 10 tahun. Mungkin ada itu di orang lapas lah yang lebih Apa mengerti. ini enggak gini bro, jadi jangan gara-gara klien bro ini pula nih, ini kan tidak boleh, katanya kasus narkotika sama korupsi tidak ada remisi, kok bisa gitu loh? Kalau itu gini, itu bisa dihitung karena 2009 kalau nggak salah itu mulai ditangkap 2000 kan tadi yang saya sebut yang didakwakan itu sebelum berlaku. Oke. 2009 kalau nggak salah Oktober sebelumnya. Oke. Ya, jadi kalau dihitung itu memang antara ini November. Kalau kemarin perhitungan antara Juli atau Oktober. Tapi udah berapa mungkin bulan yang lalu kan? Bulan lalu. Ini ya? Oktober, Agustus kali sudah keluar. Agustus. Nah, jadi kalau dihitung sih sebetulnya pas. Pas 12 tahun ya. Jadi jangan Kalau kurang ini. satu ya. Kalau kurang setahun yang bahaya kan. Iya. Gitu. Nah, jadi setelah dia keluar, akhirnya dia tinggal di Indonesia atau Kalau dia pulang, dia sebenarnya bujangan atau apa? Ada yang ya itulah. Apa sempat Kebetulan menikah? Biasanya orang komunikasi. udah 12 tahun tuh bisa menikah. Ada klien saya dulu dia apa jadi menikah juga sama orang lokal tuh. Jadi komunikasi kami kan dengan pihak kedutaan besar. Jadi, keluarga si Frank ini ada di Jerman. Jadi, ya itulah yang kami tahu, mungkin pulang ke Jerman kali atau seperti apa. Tapi intinya sudah keluar dan ada press release yang kami bikin itu di apa, yang terkenal di online ya, nomor satunya online Indonesia itu Detikcom. Oh, Thank you, luar biasa tuh wartawannya. Malam kita bikin ini, paginya udah muncul. Dan yang lucunya orang lain yang ngasih tahu, hebat lu bro katanya. Namanya masuk. Iya. Masuk di mana gitu? Detikcom. Iya. Ya, jadi udah klien bro udah ini ya, udah berangkat ke Amerika ya. Masih kontak-kontakan nggak? Terakhir itu pas yang setelah keluar. Setelah keluar kontak, udah gitu hilang. Yang paling itu are you happy? Good. Cuma itu doang dia bilang ya. Jangan lakukan yang jahat ya. Iya. Oke sir, thank you sir. Luar biasa. Jadi Bro Surya bertobat ya, supaya nggak melakukan hal serupa lagi ya. Iyalah. Karena kalau dia tertangkap lagi di Indonesia, udah hukum mati, pasti nggak bisa lagi lepas dari beliau. Makanya ya inilah mungkin bagi pencari keadilan semua ya, termasuk kita pengacara yang lain. Ya memang kita bukan bela kejahatannya. Iya. Kalau saya sampai ngomong sama orang kedutaan besar, sama termasuk klien itu ada di sini. Ini warga lu brengsek nih, jual-jual. Tetapi waktu itu bukan itu yang kami bilang ini nggak bagus, bukan itu. Ada penerapan hukum lah atau kekeliruan hukum karena PK ya. Kekeliruan hukum itu tadi perbedaan. Yang ini mati, ini 12 tahun. Itu yang kami angkat. Kalau bilang brengsek, ya jual-jual paket dan diakui itu diakui.
Dia mengakui bahwasanya dia menjual ya. Iya. Tapi ya itu tadi, Kak, kita pengacara ya itulah kasusnya lah. Tetapi kita lihat yang lain, oh rupanya ada kekeliruan ini. Bukan kita bela narkoba, bukan. Tetapi hak dia, walaupun warga negara ya. Warga negara asing ya. Ya undang-undang kan barang siapa. Iya. Nah, itu siapa itu kan bisa orang Indonesia, bisa orang luar. Iya, Tapi iya. itu yang kita lihat. Dan ya kita bersyukur Mahkamah Agung adil melihat ini. Walaupun kalau tanya bro, apa terima ini putusan? Sebetulnya kalau tadi yang pembicaraan awal saya bilang, karena orang Amerika, klien kita ini diterapkan undang-undang baru, kalau dia sama dengan yang selatan harusnya bebas bro. Bener dong? Iya, Saya Frank ini diterapkan undang-undang baru. Iya. Pengadilan Selatan clear, belum berlaku 10 hari lagi. Artinya apa? Harus dibebasin. Iya, karena melanggar. Harusnya. Iya, melanggar. Tetapi kami melihat, kami bersyukur lah. Artinya itulah keadilan. Mungkin Hakim Agung lebih bijak di situ. Iya, iya. Dan ya artinya bijak lah untuk memutus ini. Ya kita terima kasih. Walaupun Kalau yang benernya ya itulah, sama-sama kita belajar hukum bro. Iya, iya. Ya kan? Undang-undang berlaku, peraturan berlaku pada saat berlaku. Kalau belum berlaku ya nggak bisa. Iya, iya. Kalau diterapkan itu apa itu kena dia nggak bisa. Nggak boleh. tapi nggak ke situ lagi lah. Iya. Yang penting sudah ada keadilan di situ, sama-sama dia diputus 12, itu suatu hal yang baik lah. Walaupun keadilan itu datangnya terlambat ya bro ya. Ya setelah PK ya. Iya, keadilan datang terlambat loh di situ. Kalau saya sih melihatnya gini. Gimana kalau bro bukan bro yang jadi pengacaranya? Dieksekusi mati dong dia. Ya kan? Ini dia nih. Seorang pengacara pasti jeli dalam melihat satu peristiwa. Salah satu apa yang dilakukan oleh bro saya ini, Davidson Simanjuntak ya. Tadi ada bro mau bilang tentang peristiwa lagi di Jakarta Utara yang Kalau itu sangat sambungan menarik. yang putusan tadi bro. Gimana Ini tuh? lucu nih. Kalau ini gini, ada mau PK, gitu kita cek ke Pengadilan Jakarta Utara, kami belum terima putusan salinan, rupanya kasasi. Ini kasus Lain lagi nih lain. Oh, Nah, oke. singkat cerita gini, coba bapak ada bilang, coba bapak tanya ke Mahkamah Agung, kami bersurat resmi dan dijawab. Luar biasa juga tuh, dijawab semoga minutasi segala macam dan kirim ke Pengadilan Jakarta Utara. ya. Nggak lama dari berapa hari yang lalu kami tanya, belum turun juga, udah hampir setahun. Padahal sudah dari Mahkamah Agung. Udah, kalau nggak salah sekretaris atau paniteranya itu bikin surat supaya di-CC-kan ke majelis hakim sama panitera perkara itu supaya Segera. minutasi apa Iya. dikirim ke Jakarta Utara. Kalau nggak salah hampir setahun. Waduh. Jadi ya bisa memahami lah karena Mahkamah Agung kan seluruh Indonesia. Iya, di situ Jadi, masuk ribuan kasus. Iya, jadi ya bisa paham lah. Iya, Mungkin iya. banyak kerjaan mereka. Ya paling kita bersabar-sabar lah. Cuman itu kalau misalnya salinan putusan itu kita buat sebagai barang bukti atau untuk mengajukan gugatan atas peristiwa yang sama, ya susah, rugi. Dirugikan dan nggak bisa karena pasti Iya betul. hakim di pengadilan negeri bilang mana buktinya. Iya. Kalau kita nggak ada buktinya ya lemah, kan begitu. Mudah-mudahan ada koreksi lah. Karena itu tadi ya kalau dia misalkan tidak benar dia menghadapi hukuman itu, terus dia ada waktu untuk mengajukan upaya hukum termasuk PK, tapi nggak terjadi karena putusan memiliki, memang rugi dia. Iya, Dia sampai kapan nih? betul. Gitu. Memang ya itu koreksi lah supaya lebih cepat, lebih baik. Betul. Iya. Itu dia tadi yang disampaikan oleh bro saya Davidsonnya. Jadi harus jeli-jeli lah ya kepada masyarakat. Ya kalau Anda tidak mengerti hukum ya harus belajar di channel ini. Kalau Anda butuh pengacara, banyak nanti di channel ini para pengacara. Tinggal Anda pilih yang mana Anda suka, ya kan? Tinggal Anda misalnya mau apa, bikin kolom di kolom komen, saya mau misalnya Davidson, saya mau
siapa Gus Riyad, saya mau ini, si Gop mau jadi pengacara, silakan, nanti akan saya berikan nomor kontak Anda kepada pengacara yang saya panggil di sini, ya. Jadi itu tadi suatu peristiwa hukum yang dibela oleh bro saya Davison, walaupun kalau orang melihat, wah, barang buktinya sampai 5 kilo, mau jadi apa nih kalau sampai 5 kilo? Tapi bukan di situnya yang mau kita apa, adalah bahwasannya bro Davison itu membela hak-hak dari warga negara Amerika itu. Mudah-mudahan Joe Biden dengar, bro dipanggil ke apa? White House ya. Aduh. Tapi nggak bisa dingin bro. Kamu udah cocok kok penampilannya pakai jas. Kalau di Amerika sering-sering pakai jas karena dingin kan begitu. Tapi sebelumnya bro, ini makasih nih buat bro Fernando DiCaprio. Fernando DiCaprio. Ya, kalau nggak ada bro ini nggak jadi kayak gini ya. Luar biasa. Bro, dari mana asal nih? Asal kita lahir di mana nih? Lahir di Jogja. Oh, lahir di Jogja. Di orang tua Batak lah. Oh, kayak wajah-wajah kayak saya lihat tadi kayak wajah candi gitu. Nah, karena lahir di Jogja kan. Oh gitu ya. Banyak dekat banyak candi ya. Iya. Aduh, ya bro. Jadi apa yang bro mungkin sampaikan ke para pendengar channel YouTube Fernando DiCaprio? Ya, yang pasti kalau mudah-mudahan ya kita nggak bermasalah dengan hukum. Tapi kalaupun kita harus hadapi hukum itu, ya minimal kita tahu kita punya hak. Itu yang penting. Dan memang itu yang harus ditumbuhkan supaya bukan yang ngawur, bukan, tetapi ada hak dan itu harus diperjuangkan. Memang banyak juga berapa kali kita tanganin pasrah segala macam kan, tapi nggak begitu juga. Kalau masih ada upaya hukum, berusaha, yang pasti berdoa juga. Iya, iya. Dan saya baru itu punya klien, dan mudah-mudahan banyak klien nanti seperti itu. Nothing tulus juga, bro. Nggak banyak minta macam-macam. Iya, Pak iya. harus begini bang. How are you? Fine. Karena dia pikirnya mati di tangan. Gitu. Dan memang berapa kali ketemu, ya nggak tahu ya, nggak ada muka apa ketakutan. lesu, nggak ada, fine aja, kayak nothing tulus, apa jalan aja. Tapi dengan sikap yang itu, kayaknya kita kebantu gitu, kebantu dalam hal kita juga jadi ya nggak juga gimana gitu. Jadi nggak pernah tertekan. Iya, proses profesional jalan dan berhasil gitu. Yang mudah-mudahan ya itu kita ngadapin permasalahan hukum yang ada juga ya kita harus tahu hak kita, tanya kiri kanan. Nah, channel ini nih kalau perlu jadi saluran berkat nih. Amin. Siapa, mohon maaf kalau ada yang terkena masalah hukum, telepon nih Fernando DiCaprio. Nanti dia bisa kasih jalan. Iya. Jadi enggak, untuk perkembangan apa nih gimana bro? Untuk perkembangan channel ini gimana? Yang apa yang mungkin bro sampaikan supaya channel ini kedepannya atau untuk membangun lah, gimana bro? Yang pasti gini ya, banyak masalah-masalah hukum. Hukum aja lah dulu, yang lain-lain mungkin bisnis, yang lain mungkin ada bidangnya lah. Iya. Hukum kita ini banyak loh. Iya. Hukum perusahaan itu bisa berapa ini kita ini. Pajak banyak juga. Kehutanan, lingkungan banyak. Artinya masih perlu pembelajaran atau pengetahuan itu. Jadi banyak yang kita sajikan mengenai supaya melek hukum lah bahasanya, seperti yang gue bilang. Bukan apa namanya itu, bukan gosip. Bukan gosip, kita nggak channel gosip. Ilmu, fakta, dan keadilan dan hukum. Itu perlu sangat membantu sekali. Jadi kalau yang gosip-gosip janganlah. Jadi kalau mau mencari keadilan, ketemu di channel Fernando DiCaprio. Wah. Jadi saya mau bagikan quote hari ini ya, quote yang berasal dari negeri Tiongkok. Dia bilang seperti ini: sesaat kesabaran bisa menangkal bencana besar. Sesaat ketidaksabaran bisa menghancurkan kehidupan. Dia yang bertanya
adalah bodoh selama 1 menit. Tetapi ia yang tidak bertanya bodoh selamanya. Kalau Anda tidak mau seperti kata pepatah Cina, antangilah channel Fernando De Caprio. Luar biasa. Thank you bro sudah mau hadir di Thank you. di channel saya ini ya. Makasih bro. Makasih, Tetap jaga sama-sama. kesehatan Siap. supaya kita selalu bisa bertemu kembali. Siap. Thank you bro. Oke bro.